Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pani Nur Andini dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas mengenai sifat dari Archimedes. Sifat ini adalah sifat yang diturunkan atau merupakan hasil dari aplikasi sifat supremum atau infimum. Jadi pada sifat Archimedes ini kita ingin melihat bahwa bilangan asli itu tidak terbatas. Artinya setiap kali kita punya garis bilangan real dengan sembarang X, maka dia bukan batas atas bagi bilangan asli. Misalnya kita punya bilangan asli N1, N2, dan seterusnya, maka di sini pasti ada suatu N yang bergantung dengan X lebih besar. Jika kita punya X bilangan real, maka terdapat N suatu bilangan asli sedemikian sehingga bilangan asli tersebut lebih besar dari X. Notasi NX ini artinya N yang bergantung pada X. Sifat Archimedes 2.4.3. Jika X anggota bilangan real, maka akan ada satu bilangan asli sehingga NX lebih dari sama dengan X. Untuk buktinya, yang pertama kita ambil dulu sembarang X anggota bilangan real. Mohon maaf, di sini ada kesalahan pada pengetikan, harusnya itu X anggota bilangan real. Kita akan tunjukkan terdapat NX anggota bilangan asli sehingga NX itu lebih dari sama dengan X. Kita gunakan kontradiksi. Jadi, andaikan untuk setiap bilangan asli X-nya itu selalu lebih besar dari N, maka kita akan tunjukkan dan memperoleh kontradiksi. Kalau X-nya lebih dari sama dengan N untuk setiap N, maka X-nya itu adalah batas atas bagi bilangan asli. Jika terbatas di atas, dia itu adalah subset dari bilangan real terbatas di atas dan tidak kosong. Artinya, berdasarkan sifat kelengkapan, kita punya supremum dan supremumnya itu ada. Kita misalkan saja U, supremum dari bilangan asli. Ingat bahwa supremum itu merupakan batas atas terkecil. Artinya, jika sudah dikurangi sedikit, maka bukan lagi batas atas. Jadi lebih besar dari U-1. U-1 kurang dari M, kita akan jumlahkan kedua ruas dengan 1. Maka kita akan peroleh U-nya itu akan kurang dari M plus 1. Tapi M plus 1 ini merupakan anggota bilangan asli. Kalau M plus 1 anggota bilangan asli dan U-nya kurang dari, itu berarti U-nya bukan batas atas lagi. Artinya ini disalahi U-nya karena sudah bukan supremum. Karena jika supremum, maka haruslah batas atas dulu sebagai syarat yang pertamanya. Jadi kita peroleh kontradiksi, artinya pengandaian kita salah. Haruslah ada suatu bilangan asli sedemikian sehingga N-nya itu lebih dari X. Dari sifat Archimedes ini kita memperoleh beberapa akibat, yaitu akibat 2.4.4. Jika kita punya S-nya itu himpunan 1/N, contohnya 1/2, 1/3, dan seterusnya, maka kita ingin membuktikan bahwa dia itu terbatas di bawah. Dan batas bawah terbesarnya itu adalah 0. Untuk buktinya, pertama-tama kita harus buktikan infimumnya ada, karena S tidak kosong dan terbatas di bawah oleh 0. Maka infimumnya ada. Kita beri nama saja W. Berarti W sama dengan 0. Terbatas di bawah oleh 0 sudah jelas karena semuanya bilangan positif.
Karena 0 merupakan batas bawah bagi S dan W sama dengan infimum S, maka sembarang batas bawah selalu lebih kecil dari batas bawah terbesarnya. Dan batas bawah bagi himpunan S, kalau batas bawah artinya kan selalu lebih kecil daripada anggota S. Jadi kita punya batas bawah dari himpunan S di sebelah kanan, dan yang kiri kita peroleh dari W infimum 0 sembarang batas bawah. Selanjutnya ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Kita ingin menunjukkan bahwa W kurang dari epsilon. Kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka 1 per epsilon itu merupakan bilangan real yang positif. Jadi berdasarkan sifat Archimedes yang sebelumnya dibahas, akan ada satu bilangan asli, sedemikian sehingga bilangan aslinya itu akan lebih besar dari epsilon. Jadi 0 kurang dari sama dengan W kurang dari sama dengan 1 per N kurang dari epsilon. Akibatnya W sama dengan 0. Pada intinya W dijepit sebelah kirinya 0. Jadi bilangan non-negatif apa yang selalu kurang dari suatu bilangan seberapapun kecilnya, maka pasti 0 itu sendiri. Jadi W sama dengan 0. Kemudian akibat 2.4.5, jika T lebih dari 0, maka terdapat NT anggota bilangan asli sehingga 0 kurang dari 1 per NT kurang dari T. Selanjutnya akibat 2.4.6, jika Y lebih dari 0, maka terdapat NY anggota bilangan asli sehingga NY-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan NY. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai eksistensi akar 2 pada bilangan real. Terdapat bilangan real positif X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Kita ingin menjadikan X kuadrat ini sebagai solusi yang merupakan supremum dari suatu himpunan. Ternyata himpunan itu merupakan himpunan S yang merupakan supremum. Dugaannya merupakan solusi dari X kuadrat sama dengan 2. Kita ingin menunjukkan supremum ada dan merupakan X kuadrat sama dengan 2. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu kita akan tunjukkan supremum ada, dan yang kedua kita akan tunjukkan bahwa kalau kita notasikan dengan X sebagai supremumnya, maka X kuadrat itu sama dengan 2. Untuk pembuktiannya di sini kita tunjukkan dulu supremum ada, jelas 1 anggota S karena 1 lebih dari sama dengan 0 dan 1 kuadrat itu kurang dari 2. Maka tidak kosong. Kemudian klaim 1, S terbatas di atas 0 per 2. Bukti klaim 1, ambil sembarang yang lebih besar dari 2, maka S aksen kuadrat itu lebih besar dari 4. Maka bukan merupakan anggota, karena kalau anggota itu harus S kuadrat kurang dari 2. Jadi sembarang yang lebih dari 2 bukan anggota S. Artinya yang anggota itu pastilah kurang dari 2. Jadi betul bahwa S-nya itu terbatas di atas. Kalau dia tidak kosong dan terbatas di atas oleh 0 per 2, pastilah supremumnya ada berdasarkan sifat kelengkapan. Kalau misalkan saja X supremumnya yaitu X, selanjutnya kita bisa tunjukkan X kuadrat sama dengan 2 dengan cara menunjukkan X kuadrat kurang dari 2 dan X kuadrat lebih dari 2 tidak mungkin terjadi. Lihat pada kasus 1, andaikan X kuadrat kurang dari 2, kalau seandainya kita bisa tunjukkan X plus 1 per N, maka anggota S akan kita peroleh kontradiksi. Kenapa? Karena X merupakan supremum. Kalau supremum berarti batas atas bagi himpunannya, kalau ditambah sedikit X plus 1 per N ini akan lebih besar dari X.
Kalau masih anggota S, berarti ada anggota yang lebih besar dari dia. Artinya bukan batas atas, karena kalau X bukan batas atas berarti bukan supremum. Kita akan tunjukkan bahwa X plus 1 per N anggota S. Perhatikan untuk setiap bilangan asli berlaku X plus 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N itu sama dengan X kuadrat plus 1 per N 2X plus 1. Kita akan gunakan sifat Archimedes untuk menunjukkan sisi kanan kurang dari 2. Artinya kalau mau pakai sifat Archimedes, kita ingin menunjukkan bahwa ada N sedemikian sehingga sisi kanan itu kurang dari 2. Artinya ini akan ekivalen jika kita kurangkan kedua sisinya dengan X kuadrat. Kemudian kita memperoleh persamaan bintang ini. Karena kita punya 2 per X kuadrat sama dengan 2X plus 1 lebih dari 0, maka berdasarkan akibat 2.4.5 sifat Archimedes memang ada N yang memenuhi bintang. Maka X plus 1 per N kuadrat kurang dari 2 artinya X plus 1 per N anggota S atau X-nya itu bukan batas atas. Maka kita peroleh kontradiksi, artinya X kuadrat kurang dari 2 tidak mungkin terjadi. Pada kasus yang kedua, jika lebih besar dari 2, kita ingin lihat bahwa X min 1 per M juga batas atas. Kenapa? Karena kalau dia batas atas, untuk S, ingat bahwa S itu supremum. Supremum itu batas atas terkecil. Artinya, kalau sudah dikurangi sedikit, karena sudah paling kecil, dikurangi lagi sedikit, berarti sudah bukan batas atas lagi. Tetapi kalau kita bisa buktikan sebaliknya, yaitu X min 1 per M juga batas atas, maka S bukan suatu supremum. Perhatikan untuk sembarang bilangan asli, kita punya X min 1 per N kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X per N plus 1 per N kuadrat lebih dari X kuadrat min 2X per N. Artinya, kita sekarang ingin menjamin bahwa ada M. Sehingga kita peroleh bintang 2. Kemudian karena X kuadrat min 2 per 2X itu lebih dari 0, maka berdasarkan akibat 2.4.5 ada M sehingga bintang 2 ini terpenuhi. Maka kita peroleh bahwa X min 1 per M itu batas atas dari S. Jadi kita punya S bukan supremum, kontradiksi. Artinya kasus X kuadrat lebih dari 2 tidak mungkin terjadi. Berarti yang tersisa itu pastilah X kuadrat sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya akan membahas mengenai kepadatan bilangan rasional pada bilangan real. Apa yang dimaksud dengan kepadatan bilangan rasional pada bilangan real? Yaitu untuk sembarang dua buah bilangan real X dan Y, apapun bilangannya, seberapapun dekatnya, pasti akan ada bilangan rasional di antara X dan Y-nya itu. Dan kalau kita tinjau satu bilangan di antara X dan Y dan R, misal X dan R, maka di antara X dan R ini juga pasti ada bilangan rasional dan begitu pun seterusnya. Jadi ada tak hingga banyaknya bilangan rasional di antara X dan Y. Sebagai ilustrasi, kalau kita punya dua buah bilangan X dan Y, nah di antara X dan Y itu tengah-tengahnya atau di antaranya akan ada satu bilangan rasional, kita sebut saja R. Nah, di antara X dan R ini akan ada bilangan rasional yang lain. Kita bisa sebut R2. Jadi, ada banyak sekali dan tak hingga bilangan rasional di antara X dan Y. Nantinya kita akan gunakan ini untuk menunjukkan bahwa sembarangan bilangan rasional akan selalu bisa didekati dengan barisan bilangan rasional. Karena semakin dekat ke X atau seberapapun dekatnya pasti akan ada bilangan rasional di situ.
Langsung saja ke teorema 2.4.8. Jika kita punya dua buah bilangan, yang satu lebih kecil dari yang lain, maka akan terdapat suatu bilangan rasional di antaranya. Jadi, jika kita ingin buktikan sifat ini, maka diketahui X, Y adalah anggota bilangan real. Kita akan tunjukkan ada bilangan rasional di antaranya. Jika kita ingin menunjukkan biasanya kita harus tunjukkan siapa atau apa bentuk dari R ini. Untuk pembuktiannya, jadi kita ingin buktikan ada tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan X lebih dari 0. Bukti, kita gunakan premis 2.4.8 karena Y lebih dari X, maka Y min X lebih dari 0. Y min X akan positif, sehingga berdasarkan akibat dari sifat Archimedes, kita akan punya 0 min 1 per N itu kurang dari Y min X. Y min X akan lebih besar dari 1 per N. Kita tahu N itu bilangan asli, maka 1 per N juga lebih besar dari 0. Kita kalikan kedua ruas dengan N, maka kita peroleh ini dengan menjumlahkan kedua ruas dengan NX. Jika ingin X kurang dari R kurang dari Y, tapi di sini 1 plus NX kurang dari NY, kita tahu bahwa 1 plus NX itu akan selalu lebih besar dari NX. Maka kita bagi saja ketiga ruas dengan N. Jadi kita punya NX per N kurang dari 1 plus NX per N kurang dari NY per N. Kita peroleh X kurang dari 1 plus NX per N kurang dari Y. 1 plus NX per N kita ingin sebagai bilangan rasional, tapi 1 per NX per N belum tentu juga bilangan rasional. Karena X-nya itu tidak harus bilangan rasional, apapun bilangan realnya, berarti kita tidak bisa memakai cara ini, maka kita akan mencari cara lain. Kita tinjau apalagi yang kita punya, maka kita punya NX itu lebih dari 0. Berdasarkan akibat dari sifat Archimedes, kita punya M-1 kurang dari N, X kurang dari M. NX-nya itu akan berada di antara M-1 dan M, di mana M-nya itu merupakan satu bilangan asli. Akibatnya kita punya, kalau kita jumlahkan seluruh ruas dengan 1, maka kita memperoleh M kurang dari NX plus 1 kurang dari M plus 1. NX plus 1 itu diapit oleh M dan M plus 1. Kita ingin mencari hubungan antara NX plus 1 dengan NX. Kemudian kita ingin mencari apakah ada bilangan asli di antaranya. Perhatikan bahwa di sini NX-nya itu kurang dari M. Jika NX kurang dari M, di sini M berarti bisa kita tulis NX kurang dari M, kurang dari NX plus 1, kurang dari M plus 1. Di sini NX plus 1 itu kurang dari NY. Jadi M plus 1 kita tidak perlu lihat, yang perlu kita lihat hanyalah NY saja. Jadi kita punya NX kurang dari M, kurang dari NX plus 1, kurang dari NY. Kita hanya ingin X kurang dari R, kurang dari Y. Jadi NX plus 1 tidak usah diperhatikan lagi. Jadi kita punya NX kurang dari M, kurang dari NY. Bagi seluruh ruas dengan N. Kita tahu N-nya itu bilangan asli, kemudian M-nya juga merupakan bilangan asli, maka M per N merupakan bilangan rasional. Jadi memang ada R. R-nya itu siapa ya? Jadi R-nya itu si M per N ini yang merupakan anggota bilangan rasional. Sehingga X kurang dari R kurang dari Y, di antara X dan Y ada R atau bilangan rasional. Selanjutnya akibat 2.4.9, kepadatan bilangan irasional pada bilangan real.
Artinya, untuk sembarang dua buah bilangan real diantaranya juga pasti akan terdapat bilangan irasional. Jadi, kita klaim bahwa ada satu bilangan irasional sedemikian sehingga X kurang dari T kurang dari Y. Bukti, ambil sembarang X dan Y di bilangan real dengan yang satunya lebih kecil dari yang lain. Kita ingin buktikan bahwa ada bilangan irasional di antaranya karena X dan Y merupakan bilangan real. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional dan lebih dari 0. Maka ketidaksamaan X kurang dari Y kita bagi dengan akar 2 karena positif tidak mengubah ketidaksamaan. Dan X anggota bilangan real, akar 2 anggota bilangan real, pembagiannya juga bilangan real. Y per akar 2 juga ada di bilangan real. Akibatnya, sifat kepadatan bilangan rasional akan ada satu bilangan rasional R. Jadi, kalau kita kalikan seluruh ruas dengan akar 2, maka kesamaan tidak berubah. Perhatikan bahwa R itu bilangan rasional, akar 2 merupakan bilangan irasional, dan bilangan rasional ketika dikalikan dengan bilangan irasional, hasilnya juga bilangan irasional. Maka betul ada T yang sama dengan R akar 2 anggota bilangan irasional dengan X kurang dari R akar 2 kurang dari Y. Jadi R akar 2 ada di antara X dan Y. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir.